Saudara menyaksikan breaking news Kompas TV terkait banjir yang menggenangi wilayah Jakarta. Saat ini di visual Anda bisa menyaksikan lokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir. Di mana hingga saat ini proses penurunan debit air masih terus dilakukan, tetapi banjir masih terlihat di kawasan-kawasan sekitar Kelapa Gading, di mana kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 berusaha untuk menembus banjir yang dari informasi yang kami dapatkan setinggi 20 hingga 30 cm. Aktivitas warga masih terus dilakukan meski terhalang oleh banjir, terutama di hari libur Imlek ini. Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Jakarta. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak Selasa malam kemarin hingga pagi ini. Seperti di kawasan Kelapa Gading, Saudara, Jakarta Utara, ketinggian banjir mencapai 30 cm. Polisi mengalihkan arus lalu lintas. Jadi termonitor untuk banjirnya ini dari tadi malam ya. Jadi ada genangan air sepanjang jalan Kelapa Gading ini. Untuk ketinggian air sendiri jadi bervariasi, ada yang 15 cm sampai dengan 30 cm. Untuk lalu lintas sendiri saat ini seperti yang kita lihat untuk kendaraan-kendaraan pribadi juga masih bisa melintas, namun untuk roda 2 saat ini sulit untuk melintas sehingga kami dari Direktorat Lalu Lintas melakukan rekayasa, kemudian mengalihkan arus agar tidak mengalami kendala ketika melintas di jalan Kelapa Gading ini seperti itu. Rekayasa arus lalu lintasnya seperti apa aja Pak yang sudah diterapkan? Ya, jadi seperti yang kita lihat di lapangan, jadi dari arah Arta Gading menuju ke Moi saat ini debit airnya cukup dalam sehingga kami alihkan di Arta Gading dan di Moi. Jadi di Moi Plaza itu kami alihkan arus lalu lintasnya agar masyarakat tidak mengalami kendala di perlintasan ini seperti itu. Warga yang lewat kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara terjebak di lokasi banjir. Warga memilih menunggu banjir surut agar kendaraannya tidak mogok. Udah sempat dari pas sebelum bundaran pun udah dari. Kira-kira banjir itu setinggi mana sih? 30 cm nyampe Pak? 30 cm apa ada sih. Nah, ya tergantung jalannya sih tadi, kecuali kan jalannya ada yang dalam ada yang enggak. Bapak tadi mengendarai motor, mobil? Motor, bawa motor. Terus mogok atau gimana? Enggak, alhamdulillah sih enggak ngikutin mobil yang di belakang jadinya. Jadi ya selamat jadinya. Tapi sekarang berarti Bapak posisi lagi Nunggu banjirnya surut? Ya nungguin banjir surut, mau nggak mau kalau diterusin ke sana ke sini juga salah, ya mendingan nunggu surut aja. Sebelumnya, Selasa malam kemarin, intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tergenang. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm membuat sejumlah kendaraan bermotor yang melintas mogok. Banjir yang merendam Jalan Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa malam membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Dan terlihat beberapa kendaraan berputar arah untuk menghindari banjir. Tak hanya di Jalan Hibrida, Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara pun terendam banjir. Menurut warga sekitar, banjir disebabkan hujan deras yang terjadi sejak Selasa sore. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman dan juru kamera Adini Anissa di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Malika, selamat pagi. Bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut dari pantauan Anda? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Kalau saat ini kondisi banjirnya memang beberapa saat yang lalu sempat mengalami penyurutan begitu ya, dan debit air ini juga menurun. Namun saat ini karena luapan dari Kali Sunter memang banjir ini kembali meluap dan juga ketinggian air saat ini bertambah. Kalau dari pantauan kami saat ini banjir mengalami ketinggian sekitar 50 cm dan ini adalah arus lalu lintas dari arah Kelapa Gading menuju Moi. Sedangkan di sebelahnya atau di arus baliknya begitu ya, arah Kelapa Gading menuju Sunter ini
ketinggian airnya mencapai 1 meter. Dan memang kalau bisa Anda lihat di layar kaca, Mario dan juga saudara, saat ini banyak atau ada beberapa kendaraan roda 2 yang tetap bersikeras begitu ya untuk melewati jalanan yang terkena banjir. Namun memang bisa Anda lihat saat ini banyak pengendara roda 2 yang terpaksa untuk berhenti karena ditakutkan atau dikhawatirkan kendaraannya akan mogok karena memang ketinggian air atau debit airnya ini mencapai 50 cm saat ini. Dan memang sebetulnya berdasarkan pernyataan dari AKBP Dermawan Karosekali, Kabak Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, ada sejumlah rute alternatif yang bisa digunakan oleh para masyarakat ataupun pengendara baik roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang ingin melintasi kawasan Kelapa Gading. Ada rute ke arah Cempaka Putih atau melalui Tanjung Priuk dan juga melalui Sunter, namun memang ketiga rute alternatif ini juga terendam banjir dan inilah yang membuat para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ini tetap terpaksa untuk melintasi kawasan Kelapa Gading. Mario. Ya, Anda tadi sempat menyebutkan bahwa banjir sempat surut tetapi akhirnya debit air kembali tinggi. Dari solusi yang ditawarkan oleh otoritas setempat seperti penyedotan air bagaimana? Apakah memang berjalan efektif atau seperti apa? Ya, sebetulnya Mario dan juga saudara, penyedotan air ini sudah berlangsung sejak pagi tadi, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun memang balik lagi karena beberapa waktu yang lalu, walaupun penyedotan air sudah berlangsung, dan terlihat begitu ya karena curah hujannya cukup tinggi dan tadi beberapa waktu lalu sempat terjadi hujan yang cukup deras juga. Inilah yang membuat Kali Sunter maupun beberapa pintu air di kawasan Kelapa Gading ini kembali meluap dan ini juga yang membuat ketinggian air atau ketinggian banjir dan juga debit air di kawasan Kelapa Gading kembali bertambah begitu Mario. Jadi memang kalau dipertanyakan apakah efektif atau tidak, sebetulnya memang tadi atau beberapa waktu yang lalu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat ini penyurutan air sudah mulai terlihat. Kalau kita bandingkan dengan pagi tadi, ketinggian air banjir begitu ya, ini hampir menutupi trotoar jalan. Sehingga memang itu yang sangat menyulitkan bagi para pengendara untuk melewati ataupun melintasi kawasan Kelapa Gading. Namun bisa Anda lihat, Mario dan juga saudara, saat ini memang kondisinya walaupun ketinggian air banjir kembali bertambah, namun ketinggian air banjir ini tidak sampai menutupi atau melewati dari batas trotoar. Jadi memang ketinggian air ini bertambah karena memang Kali Sunter begitu ya atau sejumlah pintu air di kawasan Kelapa Gading ini kembali meluap. Memang ini juga yang menjadi salah satu kendala ataupun tantangan dan juga kendala begitu ya bagi pihak atau pemerintah setempat untuk melakukan penyedotan ataupun proses penyurutan air banjir, Mario. Oke, pompa sudah dilakukan sejak pagi tadi. Katakan bahwa turunan air saat ini terlihat tetapi memang tidak melewati batas trotoar. Tetapi dari visual yang Anda perlihatkan pada kita memang betul mengganggu aktivitas warga setempat. Dari pihak otoritas sendiri, Malaika, apakah menambah pompa-pompa air untuk menyedot genangan yang terjadi di wilayah Kelapa Gading atau tidak? Ya, sebetulnya tadi kami juga sudah sempat berbincang dengan pemerintah setempat ataupun petugas setempat begitu ya, Mario dan juga saudara. Kalau soal pompa air apakah akan ditambah atau tidak, saat ini memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, penyedotan air banjir sebetulnya sempat ditunda karena memang pembuangan airnya baik itu pintu air maupun kali ini meluap. Lagi-lagi karena peluapan air dari kali maupun dari pintu-pintu air yang berada di dekat Kelapa Gading ini yang menjadi salah satu kendala atau kendala utama dari penyedotan ataupun penurunan air banjir yang saat ini
masih menggenangi kawasan Kelapa Gading. Jadi memang kalau soal penyedotan ataupun penyurutan air banjir ini sangat sulit untuk dilakukan saat ini karena melihat juga curah hujan yang cukup tinggi. Beberapa waktu yang lalu juga hujan cukup deras terjadi di kawasan Kelapa Gading. Ini juga yang membuat walaupun tadi sempat surut begitu ya air banjirnya, saat ini kembali meluap. Dan memang kalau soal penyurutan, balik lagi Mario dan juga saudara, saat ini masih dilakukan oleh pihak setempat, namun memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini sempat ditunda dulu karena balik lagi Kali Sunter dan juga beberapa pintu air baik di arah Moi atau di arah GBR ini meluap air banjirnya, dan itu juga yang dikhawatirkan akan kembali menggenangi ataupun meluap ke arah Kelapa Gading. Mario. Ya, Anda mengatakan bahwa Anda berada di sekitar kawasan Moi yang mana diketahui pukul 10.13 ini, saat seperti ini adalah waktu keramaian di mana orang lalu lintas, jam sibuk, dan juga orang mungkin ingin menyantap makan siang. Dari pantauan Anda dari kawasan yang saat ini tergenang banjir, apakah memang aktivitasnya lumpuh sama sekali sehingga orang tidak mungkin melakukan perjalanan di kawasan tersebut, atau seperti apa? Mungkin saja di arus lalu lintasnya dialihkan atau seperti apa? Ya, sebetulnya seperti yang tadi sudah saya katakan, Mario dan juga saudara, ada beberapa rute alternatif, baik itu melewati Tanjung Priuk maupun Cempaka Putih, namun memang ketiga rute alternatif yang sudah disiapkan oleh pihak-pihak setempat gitu ya, pemerintah setempat ini tetap juga atau sama juga kondisinya dengan Kelapa Gading yang adalah tergenang banjir, walaupun memang banjir yang menggenangi tiga rute alternatif tersebut tidak setinggi air banjir di kawasan Kelapa Gading. Mungkin saat ini bisa diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Adini Anissa. Saat ini banyak sekali pengendara motor maupun mobil yang saat ini masih tetap melewati ataupun melintasi Kelapa Gading. Dan saya mau perlihatkan, bisa dilihat di layar kaca Anda, saudara, memang ada beberapa pengendara roda 2 yang masih tetap bersikeras melewati arus lalu lintas, Mario dan juga saudara. Kalau di arah sebelah kiri saya terlihat ada sebetulnya ada bus Transjakarta. Ini bus Transjakarta juga sebetulnya mengalami kesulitan untuk melintasi jalan Kelapa Gading. Dan kalau soal apakah ada aktivitas, tentunya ada, Mario dan juga saudara, karena bisa seperti yang kita ketahui bersama di pukul 10.15 ini menjadi salah satu waktu begitu ya, di mana perlintasan dari masyarakat itu cukup banyak. Ini bisa Anda lihat, Mario dan juga saudara, sebentar lagi bus Transjakarta ini akan melewati genangan air. Dan ini juga memang yang bisa Anda lihat, Mario dan juga saudara, cukup sulit untuk dilewati oleh bus Transjakarta, apalagi dilewati oleh baik pengendara mobil maupun motor. Dan sebetulnya Mario dan juga saudara, sejak pantauan kami sejak pagi tadi, memang masih banyak sekali para masyarakat ataupun para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang sangat bersikeras untuk tetap melewati arah atau jalanan Kelapa Gading menuju Moi, karena memang seperti yang kita ketahui bersama, walaupun ada beberapa rute alternatif, namun rute alternatif yang lain ini juga tergenang banjir. Mario. Ya, Malaika, dari visual Anda, atau tepatnya di belakang Anda, terlihat ada petugas yang berjaga mengantisipasi jika terjadi adanya kenaikan debit air lagi. Tapi apakah dari pantauan Anda terlihat tanda-tanda pengalian arus lalu lintas untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kawasan ini tidak bisa dilalui, atau sekedar informasi saja? Ya, sebetulnya Mario, sebelum para masyarakat ataupun para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ini melintasi kawasan jalanan Kelapa Gading menuju Moi, yang seperti kita ketahui bersama ini genangan airnya cukup tinggi, mencapai
cm ini sudah diperingati oleh baik pihak polisi maupun petugas setempat. Para masyarakat ini juga sudah dihimbau untuk melewati rute alternatif begitu ya, ada tadi di Cempaka Putih maupun Tanjung Priuk, dan juga dihimbau untuk menggunakan transportasi umum berbentuk kereta supaya tidak melewati ataupun menghindari banjir. Namun memang balik lagi Mario dan juga saudara, banyak sekali masyarakat yang tetap memilih untuk melintasi kawasan Kelapa Gading. Tadi juga saya sempat berbincang dengan beberapa masyarakat, kalau dari pengendara roda 2 memang ada yang memilih untuk menunggu begitu ya Mario dan juga saudara, menunggu banjir surut karena beberapa pengendara roda motor ini takut jika nanti kendaraannya mengalami mogok, karena sejak tadi malam atau Selasa malam, Mario dan juga saudara, kami sempat menanyakan kepada petugas setempat dan memang banyak sekali ada sejumlah mobil maupun motor yang sudah mogok di kawasan atau jalan Kelapa Gading menuju Moi. Namun memang balik lagi Mario dan juga saudara, karena memang rute alternatif yang tersedia pun tetap tergenang banjir, sehingga banyak sekali masyarakat yang tetap memilih untuk melintasi kawasan Kelapa Gading menuju Moi. Dan memang arah atau jalan Kelapa Gading menuju Moi ini ketinggiannya mencapai 50 meter. Namun arah Kelapa Gading menuju Sunter begitu ya, atau di jalanan di seberang ini ketinggiannya mencapai 1 meter. Artinya memang sulit sekali bagi pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk melintasi jalan Kelapa Gading. Namun tadi saya juga sempat berbincang menanyakan kepada para pengendara, dan mereka mengatakan bahwa tidak memiliki pilihan lain selain melewati jalan Kelapa Gading menuju Moi ini. Mario. Terima kasih Malaika Kridaman dan Adinia Anissa. Utamakan kehati-hatian dalam bekerja. Selamat bertugas kembali. Saudara, selain di Kelapa Gading, curah hujan tinggi sejak Selasa sore hingga tengah malam membuat ruas jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir. Selain membuat kemacetan sepanjang 2 km, banjir juga membuat puluhan sepeda motor mogok. Beginilah kondisi kemacetan parah lalu lintas sepanjang 2 km dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa malam. Kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang berada di lokasi tak bergerak akibat banjir. Selain itu, banjir juga membuat puluhan sepeda motor mogok. Selain curah hujan intensitas tinggi, kondisi banjir di Jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat ini juga disebabkan oleh buruknya drainase di sekitar lokasi. Banjir sedang full. Oh, di mana Pak? Cengkareng. Oh, dari arah mana ke mana itu? Dari arah Tangerang mau ke Grogol. Tadi Bapak nekat menerobos? Terobos. Terus? Hampir semua menerobos. Hingga Rabu pagi, banjir masih menggenangi Jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Sebagian pengendara membatalkan perjalanan dan kembali ke rumah. Ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm. Hal ini membuat pengguna jalan memilih melaju di sisi kanan jalan atau masuk ke jalur bus Transjakarta untuk menghindari banjir. Sementara itu, sebagian pengendara khususnya pengendara sepeda motor memilih memutar balik, khawatir kendaraannya mogok. Bahkan ada pula sebagian warga yang terpaksa kembali ke rumah karena akses menuju pasar tergenang banjir. Saudara, jangan kemana-mana karena breaking news Kompas TV terkait banjir yang menggenangi wilayah Jakarta masih akan kembali usai jeda berikut.